Ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jemaah Raudhah 2 ya. Alhamdulillah, ini juga orangnya beda sedikit ya, sama banyak ya. Semoga yang ini masuk surga nanti, amin. Raudhah itu artinya taman-taman surga. Maka semoga ini jadi bagian dari taman surga, amin. Sebelum saya mulai ibu, saya ingin sampaikan satu hal. Beruntunglah ibu menjadi bagian orang-orang yang suka dengan pengajian. Karena saya tengok ini ngikutin saya mana-mana nampaknya. Oke. Dari sendalnya aja udah tanda saya ikut orangnya. Baik, saya teringat sebuah dalil bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya rasulhum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu sedikit dan orang-orang yang suka banget dengan ajaran Islam itu sedikit. Siapa mereka orang-orang yang sedikit? Yaitu orang-orang yang selalu melakukan perbaikan saat yang lain rusak. Nah, jadi Masya Allah, jadi beruntung ibu-ibu kalau ibu suka pengajian. Karena jujur aja, gak semua orang suka diceramahi, betul? Gak semua orang suka diomelin, betul? Gak semua orang suka dengan dalil. Gak semua orang suka dengan ilmu agama. Suruh ngapal doa-doa payah, jamak kosor, pening kepala, keriput-keriput kening, gak semua orang mau itu. Jadi kalau ibu menjadi bagian dari orang-orang yang senang belajar ilmu agama, saya sampaikan satu hal, tahniah. Bahasa kampungnya congratulations. Ya kan? Nah, yang agak lain, bahaya kampung. Di barat. Nah, Sumatera Barat. Nah, selamat buat ibu-ibu semua, karena ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri banyak-banyak. Bahwa ini lebih besar dibanding nikmat uang. Orang punya uang banyak, kalau dia tidak pengajian, bisa jadi dia tetap merasa resah. Tapi orang yang hidupnya sederhana, kalau dia ikut pengajian, susah dia tahu itu ujian. Kesulitan dia ngerti konsep sabar. Takut dia masa depan, dia ngerti apa itu tawakal. Dizolimin orang, dia ngerti cara memaafkan. Ketika dia menzolimi orang, dia tahu bahwa dia harus minta maaf. Ada orang gak suka sama dia ngerti cara memaafkan orang lain. Berlian gak tuh? Berlian. Semoga kita semuanya, amin. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu tadi ada yel-yel. Coba saya yang baca. Gimana suaranya? Siapa kita? Raudah 2. Siapa kita? Raudah 2. Siapa ustazahnya? Ustazah Nera. Kurang ini kece badai. Ya kan? Kemudian Raudah 2. Alhamdulillah. Raudah 2. Taman-taman surga. Masya Allah. Raudah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panjang pula ujungnya ya. Siap, Masya Allah ya. Terima kasih, semoga tetap bersemangat, happy hadir dalam pengajian. Karena orang beriman, tempat healingnya adalah pengajian. Udah capek dia mencuci, memasak, nyetrika di rumah, ketika pengajian dia senang. Rasa nggak? Ya. Rasa kan? Healingnya itu di
ini pengajian, betul ya? Capek memasak, mencuci, menengok kelakuan anak, pusing sakit kepala, nyetrika, jemur pakaian, ange-ange, paika pasak. Kalau udah pengajian, happy. Masya Allah, walaupun dimarah-marahin ya. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini pengajian Raudhah 2. Mari kita lanjut ya, mari kita mulai pengajian kita hari ini. Hari ini karena kajian pertama kita, saya bahas yang singkat-singkat saja, yang bermanfaat bisa kita bawa pulang, yaitu tentang doa, tentang amalan. Ada janji saya materi, nggak ada janji kan? Bebas ya. Tentang amalan untuk memperpanjang usia kita. Mantap. Takut mati? Amalan memperpanjang usia kita. Nah, kita bahas dulu ibu-ibu. Ustazah, kita bahas pelan-pelan ya. Ustazah, bukankah usia kita ini sudah ditakar oleh Allah? Kan gitu dulu kan? Ada dalil, idza jaa ajaluhum, jika datang ajal, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan berkurang walaupun 1 jam, 1 menit, 1 detik. Wala la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi tidak dimundurkan, tidak dimajukan. Loh, itu dalil berarti umur itu sudah ditakar oleh Allah. Lalu kenapa ada amalan-amalan yang memperpanjang umur? Tapi di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umurnya memang yang dipanjangkan secara angka dan bilangan. Ada yang mengatakan berkah umurnya yang diperpanjang dengan angka yang sama. Paham? Jadi dua pendapat nih. Ada yang mengatakan bahwa angkanya yang dipanjangkan, ada yang mengatakan berkahnya yang dibanyak-banyakkan. Nah, kedua-duanya tentu itu menguntungkan kita. Maka kita ini hidup ibu-ibu, bagaimana ceritanya kita mengurangi dosa, kita memperbanyak pahala kita. Karena belakangan ini sering saya sampaikan kepada jemaah, belakangan ini sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa mati itu sakit, Bu. Banyak riwayat yang menjelaskan sakitnya mati. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan bagaikan dimasukkan duri ke dalam tubuh kita dan kemudian dicabut dengan pelan. Nah, setelah mati, siksa kubur itu juga sakit. Nah, siksa kubur ada, cuman apa yang disiksa? Nggak ada dalilnya. Apakah yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya, atau ruh dan jasadnya? Kita nggak tahu. Lah, kalau orang meninggalnya di sungai hanyut nggak masuk kubur, apakah kena siksa kubur? Tetap kena siksa kubur. Tapi apanya yang disiksa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi siksa kubur itu pedih. Ini kita senang-senang di dunia, di akhirat pilihan kita. Mau senang atau mau susah. Sakit mati, siksa kubur sakit, hari perhitungan juga sakit. Nah, ini saya ingatkan sebelum kita mulai tentang amalan, bila perlu umur kita ini panjang, banyak amal kita, pas hari perhitungan kita nggak merasakan susah. Saya sampaikan sebagai pembuka, segala yang tidak kita selesaikan di dunia akan kita selesaikan di akhirat. Ini penting. Apapun yang nggak selesai di dunia, kita selesaikan di akhirat. Pinjam jilbab teman tak dikembalikan, di akhirat ganti. Pinjam pentul kawan tak dikembalikan, akhirat ganti. Anak pesantren bilang sama anak-anak ibu, anak pesantren itu, Bu, suka dia minjam pembalut. Pinjam pembalut tak diganti. Pinjam uang tak diganti. Pinjam duit sama istri tak diganti. Pinjam duit sama anak, uang THR anak banyak tak ibu ganti. Nah, ya kan? Hati-hati di dunia, Bu. Kalau di dunia, hati-hati di dunia. Kalau di dunia kita ganti, kita pakai uang yang bisa kita cari lagi. Kalau di akhirat kita ganti pakai amal, sementara amal kita nggak bisa kita tambah lagi, paham nggak? Mana bisa nambah amal lagi di akhirat? Oh, ya, amalku udah habis untuk bayar utang-utang. Sendal orang di masjid kularikan habis. Oh, helm orang hilang, kita ambil helmnya, habis amal kita. Ya, belum lagi dosa-dosa yang lain, habis. Makanya perbanyaklah gudang pahala, sedikitkanlah gudang dosa kita, supaya di akhirat nanti pahala kita itu lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Maka selesaikan untuk ini semua. Yuk kita bahas apa doa memperpanjang umur, tapi ini apa amal memperpanjang umur, tapi nanti diamalkan dan dipraktekkan
dilengkapi dengan mengurangi dosa dan memperbanyak pahala. Oke? Yang pertama, tentu doa. Nah, ibu harus hafal nih. Ada doa-doa yang harus ibu hafal, sedikit-sedikit, kecil-kecil ya. Nah, apa doanya? Ada yang ingat doa panjang umur? Selama ini doa minta panjang umur ibu gimana? Terserahlah ya Allah, mati urusan kau ya Allah ya. Oke, coba pelan-pelan dulu. Masih ingat doa supaya ringan dari sakaratul maut apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Clear? Doa terlindung dari siksa kubur apa? Nah, itu neraka. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Doa terhindar dari neraka apa? Allahumma ajirni minan nar. Oke? Sekarang doa panjang umur. Allahumma Lihat di ujung lidah ya. Allahumma, udah depan aja lah. Allahumma tawwir umurona. Pernah dengar? Allahumma tawil bukan tawil. Allahumma tawil umurona. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan usia kami. Oke? Ini sampai situ paham dulu? Coba semua. Allahumma tawil umurona. Allahumma tawil umurana. Lagi. Allahumma tawil umurana. Lagi. Allahumma tawil umurana. Lagi. Allahumma tawil umurana. Wasahih ajsadana. Wasahih ajsadana. Kapal oleh kapten. Wasahih. Sahih. Sahih. Itu artinya baik. Baik atau benar. Wasahih ajsadana. Dan jasad. Tadi kan umur, ini jasad. Wasahih ajsadana. Dan baikkan jasad kami. Kita 3 kalimat aja ya. Yang tadi apa? Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana. Satu lagi boleh? Satu lagi, wanawwir qulubana, dan berikan cahaya di hati kami. Masya Allah. Wanawwir nur, berarti wanawwir qulubana. Dan kemudian wanawwir qulubana ya. Dan qalbi boleh, qulubana aja. Qulubana. Dan berilah cahaya di hati kami. Oke, saya pelan-pelan ya. Allahumma tawil umurona. Allahumma ya Allah, tawil panjangkan umurona, umur kami. Tawil itu artinya panjang. Ini meja ini tawil nih, panjang. Tawil. Tawirina atau wir. Tawil. Allahumma tawil umurona. Ya. Ro. Umurona. Nah, wasahih ajsadana. Dan perbaiki jasad kami, dan baikkan jasad kami. Oke, dan baikkan jasad kami. Umur minta dipanjangkan, jasad minta dibaikkan. Tadi jasad, sekarang hati. Wanawwir qulubana. Dan berilah cahaya pada hati kami. Wanawwir qulubana. Nah, itu dihafal. Biar panjang umur kita insyaallah. Ya. Yuk semua, Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Lagi. Allahumma tawil umurana. Lagi. Allahumma
sahih ajsadana. Lagi. Lagi. Wa nawwir qulubana. Lagi. Oke. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Semua 1, 2, 3. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Bisa? Dihafal nanti di rumah pelan-pelan ya. Dari pintu ini ke belakang. 1, 2, 3. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Jangan mau kalah. 1, 2, 3. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Gitu. Itu dibaca 4. Berarti ibu udah punya PR 4. Habis sholat, Allahumma nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ajirna minan nar. Mantap ya? Mulai dari umur minta dipanjangkan, mati minta dibaikkan, siksa kubur minta diringankan, neraka minta dijauhkan. Satu paket. Amin ya. Itulah sempurna-purnanya hidup ya, Masya Allah. Nah ini amal yang bisa memperpanjang umur ya. Doa dulu supaya lebih khusyuk. Dan yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa amal agar kita itu dipanjangkan umur? Yaitu qiraatil Quran dengan syarat khusyuk, khasyian. Ya. Jadi baca Quran itu kan banyak bu. Tapi kalau baca Qurannya khusyuk, maka dipanjangkan berkah usia kita. Saya jelaskan pelan-pelan. Baca Quran itu bu, sakti bu. Manfaatnya terlalu banyak. Saya pelan-pelan. Yang pertama, dapat pahala. Iya dong? Man qara'al Qur'an harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Siapa yang baca Quran 1 huruf itu pahalanya 10. Iya kan? Yang kedua, Al-Quran itu bisa diwasilahkan bu. Jadi saat ibu baca Quran, ibu bisa berdoa bu. Sebelum baca Quran, ya Allah saya baca Quran ini, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, sehat badan saya, lulus anak saya PNS, kuatkan iman saya, jauhkan saya dari akhlak yang buruk. Dapat pahala, bisa didoakan. Yang ketiga, bisa buat hati tenang bu. Jadi ibu yang suka galau-galau, ya kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Ada orang risau nggak tahu masalahnya. Kok aku risau aja ya? Kenapa? Nggak tahu loh risau aja. Kenapa risau? Anaknya ledo risau aja. Nah itu perbanyak baca Al-Quran. Dan yang keempat, bisa mendatangkan syafaat. Jadi bu, tadi kan ceritanya di akhirat kan kita minta pertanggungjawaban ya. Hutang yang nggak kita bayar harus kita bayar, orang yang kita sakiti harus kita selesaikan. Nah, tapi dalam proses kita baca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan mendatangkan pertolongan untuk kita. Hei, kamu susah nyari orang, sini aku bantu nyari. Hei, susah-susah nyari orang, yang pernah kamu sakiti, aku bantu nyari. Karena mencari orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita hutangi, itu mata alis jengkal di atas kepala, kita nggak pakai baju mencarinya. Dan Al-Quran kita itu dapat memberikan syafaat. Dan kemudian selanjutnya ada bonus bagi orang-orang yang khusyuk baca Quran. Khusus bonus khusus, yaitu dia akan dipanjangkan berkah usianya. Syaratnya khusyuk. Karena baca Quran tidak harus khusyuk, betul? Sambil jaga kedai bisa baca Quran. Baca Quran dulu, datang kawan, wih mahal aduh kini iyo, baca lagi, baca Quran lagi. Woi, aku dari pasar, mahal bareng kini, iyo memang mahal, baca lagi, kan dah khusyuk, dapat pahala juga, dapat yang 4 tadi, tapi nggak dipanjangkan umur.
Sambil jaga kedai, baca Quran. Datang orang beli, bu, beli masako. Dekatkan dulu dia, kasih dulu masako, kemudian sambil jaga kedai, sambil baring, dapat pahala. Tapi tak panjang umur. Makanya sediakan waktu yang menurut saya, tadi sering saya bilang di pengajian manapun, 15 menit, 20 menit aja untuk khusyuk, maka ibu dapat 5-5-nya setiap hari. Makanya saya sering bilang, amalan itu lakukan konsisten di waktu yang sama. Agak susah, Bu. Walaupun bisa, tapi susah, Bu. Kalau ibu waktunya berubah-ubah, Bu. Pagi, hari ini Bu baca Quran pagi, besok siang, besok malam, besok kalalo, besok ke subuh. Bingung nanti, Bu. Sedangkan saya aja kalau nggak tepat jadwal ibadah saya, masih bingung saya. Apalagi wajah-wajah depan saya ini kan. Nah, jadi caranya gini, Bu. Pokoknya gini, Bu, untuk melakukan sesuatu ini penting, ciptakan waktunya. Kita pengen kapan dilakukan? Karena segala yang tidak kita ciptakan waktunya, maka dia tidak akan terjadi. Misalnya habis subuh. Misalnya kakak tadi saya dengar setiap habis subuh baca Quran. Jangan berubah, Kak. Mau kakak pergi main ke Ulu Kasok karena tahun baru, habis subuh tetap baca di mobil. Gitu loh, paham nggak? Mau ibu pergi ke Amerika, habis subuh tetap baca di pesawat. Mau ibu pergi ke Bukit Tinggi, habis subuh tetap baca. Walaupun lagi di bis. Kayak gitu caranya. Itu dia membentuk kekonsistenan. Mau ibu lagi banyak cucu di rumah, habis subuh tetap baca. Jadi waktunya itu permanen. Agak sedikit sulit kalau berubah-ubah. Ya? Oh, tapi boleh nggak Ustazah? Boleh. Nah, tapi apapun yang terjadi, konsisten itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat diharuskan. Oke? Konsisten? Tapi Ustaz jamnya berubah-berubah nggak apa-apa ya Ustaz? Nah itu tadi. Dia Bisa. pagi juga, tapi dia tuh nggak mama nanti jam 6 atau jam 5 di sholat subuh langsung. Kan masih subuh juga itu. Bisa. Bisa ya. Jadi gini Bu, nih ya, coba kita akui bersama. Kita baca Quran habis subuh. Besok kita baca Quran nggak langsung habis subuh, nyuci piring dulu baru baca Quran. Misalnya, besoknya lagi habis subuh lagi. Besoknya lagi habis subuh takaluk sebentar baru baca Quran. Itu lebih berat kerjakannya Bu. Lebih berat. Bisa dapat pahala yang sama, cuman akan lebih berat. Jadi Bu, apapun pekerjaan di dunia ini pun kalau nggak diciptakan waktunya nggak akan bisa terkerjakan. Saya ini udah tua, saya mau jalan kaki 1000 langkah tiap hari. Gitu aja, ibu nggak tentukan kapan jadwalnya, nggak tentukan kapan jamnya. Sekali ibu langkah 1000, besok pagi ternyata kepocongan, nggak jadi lagi Bu. Bahkan so far minum vitamin, COVID banyak orang yang beli vitamin, diminum nggak? Belum tentu Bu. Makanya saya dalam hal kecil itu saya tentukan, oke, saya minum vitamin, saya harus minum setiap jam 7.45 pagi. Nggak akan berubah maupun saya pergi kemana-mana. Sehingga dia tepat dan tidak lupa. Kenapa banyak masih orang yang sedekah subuh lupa? Saya lupa sedekah subuhnya jam 7, sedekah subuhnya ingatnya siang. Karena waktunya belum permanen. Itu rahasianya. Bekerja pun gitu. Ada pekerjaan baru yang kita kerjakan. Misalnya ibu lagi buat PY, buat kerjaan UMKM, ciptakan, aku mau jam berapa ya ngerjain ini. Kalau tidak ada waktunya, tidak akan dikerjakan. Oke, makanya saya setiap ada aktivitas baru, tugas baru, oke, nanti saya cari tahu dulu, saya harus kerjakannya di jam berapa. Ciptakan waktunya. Clear? Termasuk baca Quran. Syaratnya Nah, tapi nggak cuma itu, boleh aja baca Quran sambil di bis, boleh baca Quran sambil di mobil, boleh baca Quran sambil ibu masak, boleh baca Quran sambil ibu baring, itu boleh. Tapi kan tadi kalau mau dapat fadilah khusyuk, maka khusyuk panjang umur berkah usia. Ya, dikhusyukkan ada satulah setiap hari. Clear? Yang keempat, amalan dapat memperpanjang umur adalah silaturahmi. Nah, pernah dengar ya silaturahmi memperpanjang umur? Saya jelaskan. What the meaning silaturahmi? Silaturahmi silah. Silah itu jembatan, menyambung. Rahmi kasih sayang. Apa yang harus disambung? Yang putus.
yang putus sambung. Itu silaturahmi yang juga sangat dianjurkan. Benar ini silaturahmi, ini silaturahmi ini. Tapi jangan lupa silaturahmi yang lain, yaitu nyambung yang putus. Contoh, banyak orang-orang suka berdalih di bawah silaturahmi gini. Bu, ya. Nanti malam ngopi yuk. Oke, datanglah ibu kan. Besok malam ditelepon lagi. Yuk, ngopi yuk. Datang lagi ibu kan. Besok lagi, yuk, ke mall yuk. Datang lagi ibu. Besok lagi, ayolah, orangnya itu juga yang nelpon. Ayolah, sombong kali kau nih. Masa nggak mau kau datang? Gitu kali lah. Nggak setia kawan lah. Kan silaturahmi dapat pahala. Bilang sama dia, silaturahmi terbaik adalah menyambung yang putus. Kalau muka kau terus, kalau muka itu buang waktu. Perhatikan ini penting ini. Situ putus silaturahmi jadi. Kenapa? Nah, ibaratnya seperti itulah. Ya ini salah ini. Benar tapi kurang tepat. Kalau kita sebentar diajak nongkrong, sebentar diajak ke mall, sebentar diajak nongkrong lagi, makan bakso lagi, makan bakso Surabaya, bakso Malang, bakso Kitinggi, bakso makan soto, itu juga orangnya. Itu memang silaturahmi. Tapi silaturahmi terbaik bukan itu. Silaturahmi terbaik adalah ibu pernah bertengkar sama orang lain, lalu kemudian dia tidak mau menyapa ibu. Ibu sapa dia, ibu WhatsApp dia, ibu telepon dia, hai besti, maaf lahir batin ya. Terus dia bilang, oh itu baru ibu mantap, ibu tenang, ikhlas. Itu nyambung yang udah putus. Jangan ibu balas, hey besti maaf ya, semoga sehat selalu ya, mohon maaf lahir batin ya. Kata dia, terserah kau lah, yang penting aku minta maaf. Jangan ibu ngegas. Dengan paman, dengan suami, dengan mertua, dengan menantu. Kalau nggak sapaan, sambung. Mempererat silaturahmi. Nanti coba catat nama-nama orang yang kita nggak sapaan hingga sekarang. Yang pernah punya masalah dan kita sapaan, catat namanya. Turunkan ego bukan karena kita paling baik, karena kita satu level lebih baik. Dah, catat namanya. Nah, tidak harus ibu datang ke rumahnya. Cukup layangkan WhatsApp. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang putus. Pernah dengar di masyarakat ada kata-kata kayak gini, takkan lagi kuletakkan kaki ke rumahnya. Nah itu nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Ya, Ustazah banyak yang baper, kakak saya tidak datang ke rumah saya, kita yang datang. Ustazah tetangga saya tak pernah nelpon saya, menantu saya nggak pernah nelpon saya, kita nelpon. Ustazah teman saya kemarin masalah malah dia nggak minta maaf, kita yang minta maaf. Ustazah kemarin ada orang bermasalah sama saya, tapi teleponnya saya sampai sekarang, kita yang nelpon. Apa susahnya? Ustazah ini kami terus yang mengalah, karena kita lebih paham, kita lebih ngerti, kita ngaji, orang belum tentu ngaji bu. Ada abang ibu marah-marah sama ibu, marah sama kita, ya, ego dia, keras dia nggak ngaji. Nah kita lah yang ngerti, makanya inilah yang dinamakan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena kita berilmu, kita yang ngalah. Dan ini berlaku pada semua ahli ilmu. Saya walaupun paling kecil di rumah, dimanapun, dengan siapapun, kamu lebih tahu ilmunya. Oke, iya, memang begitu hukumnya. Oke ya. Jadi yang pertama apa tadi? Baca doa panjang umur. 1, 2, 3. Satu-satu ya. Allahumma tawil umurana. Allahumma tawil umurana. Wa sahih ajsadana. Wa nawwir qulubana. Yang kedua apa tadi poinnya? Adalah baca Al-Quran dengan khusyuk. Yang ketiga adalah silaturahmi. Jadi silaturahmi itu memperpanjang usia, memperpanjang berkah usia. Jadi mulai hari ini coba catat, sediakan waktu 1 jam atau 30 menit setiap hari untuk catat siapa-siapa nama orang-orang yang kita tidak pernah silah ukhuwah dengan dia. Ibu kalau punya anak muda usia 20 tahun,
hingga mentok 30 tahun, bilang sama dia, kamu harus kenal dengan 5 orang baru setiap hari. Karena orang 20 sampai 30 tahun itu mencari jati diri, dia harus ngerti banyak informasi, dia harus do everything, lakukan apapun, say yes to everything, lakukan apapun. Jadi 20 sampai 30 kenal 5 orang baru pertama. Nanti usia 30 sampai 40 kurangi kenal seleksi orang itu untuk menjadi orang yang dekat dengan kita. Usia 40 sampai 50 main sama cucu aja di rumah. Oke? Nah, sama datang ke Raudhah gitu ya. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat, amalan yang dapat memperpanjang usia atau berkah usia adalah sedekah. Sedekah ini saya coba luaskan maknanya. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada makhluk Allah, semua makhluk, mau dia binatang, mau dia manusia, dengan niat karena Allah, tanpa melanggar syariat. Saya ulang ya, memberikan sesuatu kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah, tanpa melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak sedekah namanya. Saya ngasih orang makan tapi dari nyuri. Saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Saya ngasih orang tua nafkah tapi dari hasil nipu orang. Saya ngasih makan orang tetapi dari hasil mencuri. Saya ngasih orang dari pekerjaan yang tidak halal, haram. Enggak sedekah namanya. Jadi sedekah itu niatnya harus karena Allah dan tidak boleh melanggar syariat. Sedekah itu luas. Apapun yang menyenangkan orang lain. Maka bagi orang-orang yang gak punya uang, kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke wilayah-wilayah Aqsa, Jordan, Mesir, kemudian Maroko gitu, orang-orang Islamnya ngapain bu? Ibu-ibu Islamnya, ibu-ibu pengajiannya, subuh itu mereka buat teh, lalu mereka aduk. Mereka buat teh, mereka aduk, berapalah cuma harga teh. Pergi mereka ke masjid, mereka bawa cewek dengan gelas kecil-kecil. Apa dia bilang? Halal, halal. Ini untuk kamu, untuk kamu. Gitu aja sedekah subuhnya bu. Masya Allah. Jadi sedekah itu tidak hanya sekedar itu. Dulu saya waktu kuliah S2, waktu itu di luar Pekanbaru saya kuliahnya di Jogja. Saya butuh biaya untuk sekolah. Orang tua sakit-sakitan, pengen ikut sedekah. Apa yang saya lakukan bu? Ini memang really ya, saya lakukan dengan teman-teman pengajian saya. Kami dulu ada pengajian halakoh. Kayak mana kita sedekah nih, untuk makan aja kita dijamak pagi dengan zuhur, pagi dengan siang ya. Kami kan kuliah makan jamak, makan aja kita jamak. Sebisa mungkin gak makan uang orang tua. Orang tua lagi sakit di Pekanbaru. Maka saya punya ide, dan itu ide diamalkan oleh banyak teman-teman halakoh saya. Kita beli aja pena. Bayangkan, beli pena. Dulu pena pilot, lihat tau pena pilot? Beli pena itu 1 lusin, 12 biji, beli sekali. Nanti sedekah Jumatnya kami pergi seminar. Mau seminarnya tentang biologi, mau logaritma, tentang cicak, bedah apa, semua kami datang. Apa tujuan kami datang? Pergi ke seminar itu, tengok nanti orang tidak punya pena mbak, pinjam pena mbak, nanti diambil lagi, sedekah tinta. Nah jadi sedekah itu diartikan sangat luas. Ya, anak kuliah itu kalau dia mau jeli, dia bisa dapat pahala dari situ. Dan waktu itu banyak seminar-seminar, karena namanya kuliah seminar. Itulah biaya tak cukup, bayar seminar mahal luar biasa. Ini sekedar cerita apa yang saya lakukan. Kak, saya sama panitianya, saya mau bantu-bantu di dalam kak. Ngapain? Saya mau bersihkan tuh kue-kue semua, sampah-sampah kue. Saya masuk, saya bersihkan, tapi sambil saya dengarkan. Karena biayanya kan besar, 2 juta, 3 juta biaya seminar. Tukang bersihkan kue waktu seminar, biar bisa mendengarkan ilmu di dalam. Bayangkan. Itu saya kerjakan. Apakah saya tidak ada uang? Ada, tapi kan lebih baik untuk yang lain lah dulu ya. Untuk jajan kami, bapak sakit-sakit. Seminarnya mantap. Hilang sama panitia. Kak, iya, panitia kan biasanya gini-gini mas. Saya mau bersihkan di dalam kak. Oh, boleh bersihkan aja udah. Habis itu nyudut dengerin, coba itu saya lakukan. Banyak hal yang belum saya ceritakan tentang saya. Cuma saya ingin sampaikan bahwa
Kalau kita mau, kita bisa lakukan banyak cara. Tapi kalau kita nggak mau, kita akan cari banyak alasan, termasuk sedekah. Itu kan bersihkan kue, kok gitu ibu nengok saya? Nggak yakin, ya, nggak kelihatan ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang saya maksud dengan sedekah tadi. Ada sedekah yang paling murah, tapi sedekah itu tidak berlaku untuk orang kaya, tetapi orang susah jangan itu aja, yaitu sedekah senyum kan. Kalau kita pelajari dalil tentang sedekah senyum, itu ada dalil tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi apa sebab turun hadis itu? Ada orang miskin yang ingin ibadahnya lebih taat. Dia zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang kaya ikutan subhanallah, subhanallah. Dia lawan lagi orang kaya ini. Dia solawat sepanjang jalan, orang kaya ikutan. Orang kaya juga solawat. Dia kemudian belajar agama, orang kaya juga belajar agama. Suatu ketika dia tengok orang kaya itu sedekah dan dia nggak bisa sedekah dan dia ngadu kepada Rasul. Ya Rasul, saya solawat, orang kaya solawat. Saya zikir, orang kaya zikir. Ya, saya baca Quran, orang kaya baca Quran. Tapi saat mereka sedekah, saya nggak bisa sedekah. Berikan saya amal yang mirip, yang bisa mengalahkan sedekahnya dia. Apa kata Rasul? Tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi ini dalil untuk orang susah. Jangan ibu sedekah senyum, terus keluar duit. Nah, tapi ingat apa tadi syarat sedekah? Tidak melanggar syariat. Seperti yang saya sampaikan di Raudhah, jangan pula semena-mena senyum ke istri orang senyum, sedekah ke suami orang senyum. Kan sedekah itu namanya melanggar syariat. Sedekah memperpanjang usia, insya Allah. Terakhir yang kelima, jangan panjang-panjang payah mengamalkannya nanti. Satu tadi apa? Doa. Yang kedua? Baca Al-Quran. Yang ketiga? Silaturahmi. Yang keempat? Sedekah. Ya, sedekah. Buat sedekah harian, sedekah Jumatan, sedekah bulanan, sedekah tahunan. Termasuk sedekah harian itu sedekah subuh maksudnya. Oke. Kemudian terakhir yang kelima, amalan yang dapat tawil ya, atau memperpanjang tawil umurona, memperpanjang berkah usia kita adalah sulit belajar. Belajar terus. Ibu tahu pikun? Mau pikun? Semangat kali nggak mau pikun. Saya jelaskan begini. Orang pikun menarik loh bu. Kalau pikun itu jangan-jangan mau nih saya jelaskan ya. Orang pikun itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi kalau ada ibu punya orang tua pikun, jangan paksa-paksa dia sholat. Kalau ada ibu punya orang tua pikun, jangan paksa-paksa dia puasa. Dia tidak wajib lagi. Tapi ada orang usia 100 tahun, dia udah stroke, udah terbaring sakit, tapi akalnya sempurna, dia nggak mau pikun, dia nggak pikun. Itu kalau ada tamu jamu, dia tutupkan bu auratnya. Ya dong, dia belum pikun, auratnya masih ada. Tapi ada orang usia 40 tahun, tapi udah pikun, dia buka aurat pun nggak apa-apa. Makanya guru saya sering bilang, mau melanggar syariat, pikun dulu. Betul. Atau gila dulu. Orang gila nggak kena dosa. Jangan sampai gila lo saja. Lebih baik mana? Sholat atau pikun? Sholat ya kan? Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang mau saya sampaikan? Bahwa ternyata belajar, menghafal itu menjauhkan dari kepikunan dan diberkahkan usia. Jadi susah-susah sedikit nggak apa-apa lah. Ustazah sujud sawi payah sedikit nggak apa-apa belajar. Kan untuk Allah dan untuk kita. Ya ibu-ibu nih ya Allah sudah sangat mudah. Ustadz di mana-mana, ilmu di mana-mana. Ya. Kami dulu belajar payah, berderai air mata, ngafal tuh dipaksa, kalau enggak naik kelas. Ibu ngafal, alhamdulillah. Kalau enggak antilah, yang penting datang. Wah ya kan mudahnya tuh. Ya kan, iya enggak? Ibu ngafal lah, mau tawil tadi dihafal, hafal lah. Kalau enggak antilah, penting datang. Kami dulu belajar berderai air mata, menangis di bawah tangga bu. Nggak hafal-hafal, saya daya tangkap kurang, daya ingat memang kuat, tapi ngafal tuh saya susah. Orang-orang bisa hafal Quran 2 tahun, saya butuh waktu 4-6 tahun. Orang butuh ngafal hadis
1000 hadis cepat saya lama. Tapi kalau udah masuk gampang masuk. Kalau dia udah masuk dia susah keluar. Tapi susah saya belajar menangis di bawah tangga coba. Dan ini dialamin oleh sekarang ponakan-ponakan yang santri. Nggak apa-apa nangis belajar. Udah pernah nangis belajar? Pernah. Nah, satu orang jawab cuman ya. Kena rotan malah Ustaz. Hah? Nggak hafal surat sajadah kena rotan. Kena rotan ya kan? Nangis, nggak naik kelas, ya makan nggak terurus. Nah, jadi itu bisa menyebabkan kita itu diberkahkan usia. Jadi nggak apa-apa susah-susah belajar. Susah sekali baca buku, baca halaman 1, baca halaman 2, yang satu hilang. Baca halaman 3, halaman 1 hilang. Tapi kan belajar itu kata Imam Syafi'i ibarat kita macam mengasah. Jadi makin lama makin kita pandai, ya kan? Semoga kita bisa lebih susah belajar dan mau belajar yang susah. Tidak ada yang mengaminkan ya. Tidak mau susah belajar. Oke. Susah belajar itu bisa menjauhkan kepikunan. Makanya ada satu atau beberapa kelompok jamaah di Pekanbaru, mungkin ibu kenal. Itu jemaah tarjim saya di Masjid An-Najah. Ibu-ibu, nenek-nenek usia 50-60 tahun. Itu di luar kepala hafal arti bacaan sholat dari awal sampai akhir. Sudah hafal doa dari amin ya Allah, amin ya Rahman sampai ujung, sampai plus artinya. Hafal arti Asmaul Husna. Dan kemudian hafal arti 10 ayat-ayat pendek. Bahkan udah hafal arti ad-duha, asyams dan seterusnya. Itu udah tua-tua semua. Nah ketika saya sampaikan, Ustazah gimana jauh? Awalnya gimana coba? Ustazah kami gak pengen pikun dan tua-tua. Gak pengen pikun belajar susah sikit. Belajar susah apa? Arti bacaan sholat. Sejak itu jangan. Susah bu, berderai air mata bu. Sedang belajar tuh berderai air mata. Saya gak mampu Ustazah, kita cuma bilang gak apa-apa, mau kita tertawa aja kan. Nah jadi semoga rajin kita belajar, susah-susah sedikit nggak apa-apa. Kadang-kadang dengar ceramah kita juga nggak paham-paham kan bu. Apalah kata Pak Ustadz, kalau lain ujung, lain tangan, lain pangkal. Intinya apa nih Pak Ustadz? Dalam hati, susah bu. Karena bahasa semua guru tidak sama bu. Pulang pengajian, apa ceramah Ustadz tadi? Daknya lain ujung, lain tangan, lain pangkal. Padahal ingin kita tahu kan, ingin kita ngerti, tapi kita nggak ngerti. Itu nggak apa-apa bu, datang aja bu. Anggu-anggu aja lah bu, insya Allah menjauhkan dari kita kepikungan, kita punya pikun. Iya kan? Nah kan itu sering dikeluhkan ya orang nggak ngerti kami ceramahnya, lain ujung, lain tengah, lain pangkal, bikin kami ngantuk. Nggak apa-apa bu, pahala sama mau ngantuk mau enggak, ngantuk lah nggak apa-apa, pahala sama. Iya kan? Sulit memahami, nyampe rumah lupa lagi. Iya kan? Itu nggak apa-apa. Kita belajar. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Kita simpulkan. 1, baca dong. 2 apa tadi? Al-Quran 3. Silaturahmi. Sedekah. Sulit sedikit belajar. Semoga bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazimnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tabatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bis ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح أمنا حجة ميدار، حجة زينب، حجة درس سيما، وإلى أرواح أبينا حجي زيلي، حجي إسكندر. اللهم اغفر لهم
lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Maidar, Hajjah Zainab, Hajjah Darsima, Haji Zaili, Haji Iskandar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma khususan ila hadi ahlil bait. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal